Apa kabar YouTubers? Ketemu lagi di Kajian Ringan Karin. Jakarta dan 7 negara di Asia tenggelam pada 2050. Nature Communication pada 29 Oktober 2019 mengungkap laporan berjudul New Elevation Data Triple Estimates of Global Vulnerability to Sea Level Rise and Coastal Flooding, melaporkan di mana nanti sebagian besar permukaan laut di seluruh dunia bakal naik mencapai 7 meter atau lebih. Ini setelah para ahli mengukur topografi garis pantai di seluruh dunia. Baiklah, sebelum kita lanjut, klik subscribe ya guys di bawah ini. Perubahan iklim salah satu penyebab naiknya air laut yang bakal ada 300 juta warga Asia merasakan banjir tahunan di masa depan. 70% orang yang terdampak tinggal di 8 negara, yaitu China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, yaitu tepatnya di Jakarta guys, Thailand, Filipina, dan Jepang. Seperti yang diungkap peneliti Scott Scalp dan Benjamin Strauss, disebutkan laut di pesisir Bangladesh, India, Indonesia, dan Filipina akan mengalami kenaikan 5-10 kali lipat pada 2050. Sementara Cina kenaikan muka air lautnya 3 kali lipat dan di Bangkok, Thailand 12 kali lipat. Nah guys, bagaimana dengan negara Amerika dan Eropa? Para peneliti barat meluncurkan 2 satelit guna mengetahui secara rinci seperti apa kenaikan permukaan laut dan perubahannya pada November 2020. Satelit ini nantinya menjadi misi pengamatan bumi terpanjang yang didedikasikan untuk mempelajari naiknya air laut di samudera. Seperti dikutip dari spice.com, wahana antariksa itu akan memberikan pengukuran air paling sensitif yang akan mengungkapkan secara detail tentang kenaikan air di lautan. Misi satelit gabungan Amerika dan Eropa Sentinel-6 mengikuti jejak trio misi sebelumnya, yaitu satelit Topex, Poseidon, dan Jason-1. Ocean Surface Topography and Jason-2 dan Jason-3. Ketiganya telah mengukur bagaimana permukaan laut naik di atas permukaan laut selama 30 tahun terakhir. Pada tahun 1990, lautan bumi rata-rata naik 0,1 inci atau 3 mm dan meningkat menjadi 0,13 atau 3,4 mm pada saat ini. Kenaikan air di permukaan laut, 70% dari planet bumi ini juga akan berubah bentuk dan berkembang. Panas atmosfer yang terperangkap juga mencairkan lapisan es dan glacier yang berkontribusi pada naiknya permukaan laut. Jadi guys, Amerika dan benua-benua di Eropa yang kota-kotanya terletak di daerah pesisir dan berada di dataran rendah terancam akan tenggelam juga guys. Seiring dengan pemanasan global yang kian terus meningkat, volume air di bumi pun terus bertambah. Perubahan permukaan air laut salah satunya karena pengaruh tingkat elevasi, yaitu ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya guys, dan faktor topografi juga, bentuk permukaan bumi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan dan kebudayaan lokal. Kalau di Jakarta dipengaruhi juga oleh aktivitas masyarakat setempat, yaitu pembuangan limbah, penyedotan air tanah. Memang pemerintah dalam masalah ini nggak cuma tinggal diam guys, karena sudah banyak juga cara untuk menanggulanginya seperti membuat tanggul atau dengan mundurin kotanya. Adaptasi ini untuk melindungi masyarakat cukup signifikan di kota-kota besar di mana populasinya lebih tinggi. Sudah banyak sebenarnya guys prediksi-prediksi yang menyatakan Jakarta bakalan tenggelam. Ada yang menyebutkan di 2020. Kemarin sempat banjir kan guys pada pergantian tahun 2020. Dan ada juga yang memprediksi tahun 2030. Bahkan ada yang mengatakan di 2050. Yang jelas permukaan tanah Jakarta setiap tahunnya turun 17 cm sampai 20 cm. Pada tahun 1990, 12% dari Jakarta juga kebanjiran. Jadi di tahun 2030 berapa persen yang akan tenggelam apabila tidak ada penanganan? Pengamat lingkungan Turson Waryono mengatakan perluasan Ancol dan Dufan seluas 155 hektar akan mempercepat proses Jakarta menuju tenggelam. Di
di mana akan merusak mangrove yang menjadi benteng utama wilayah Jakarta dalam menahan serangan air laut. Karena habitat mangrove yang ada akan tertutup oleh air dan akan mati sehingga air laut yang mengalir ke darat tanpa ada penahan. Sementara anggota dari fraksi Gerindra Syarif menyebut bahwa Gubernur Anies tidak melanggar janji karena perluasan berbeda dengan reklamasi. Pemprov DKI mengatakan perluasan lahan digunakan untuk membangun Masjid Agung, Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW, Pusat Peradaban Islam, kerjasama Dewan Masjid Indonesia dan Liga Arab yang didukung oleh Pemprov DKI Jakarta, juga sebagai tempat rekreasi. Semoga kebijakan yang diambil mampu menyeimbangi kebutuhan dalam menyelamatkan iman serta memikirkan juga dampak ancaman terhadap banjir ke depan. Semoga dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, pemerintah mampu mengatasi pembangunan diiringi dengan penyelamatan lingkungan.